Hai, selamat datang lagi di channel Sarah Tumanju. Apa kabar semua? Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu ya. Dan ini saya akan menceritakan sebuah kisah ya tentang waria juga masih seputar-seputar waria. Jadi malam itu saya pulang aktivitas bekerja ya dari salon. Tentunya saya melepaskan unek-unek dulu nih gitu ya, mau keluar gitu, mau cari-cari angin, cari-cari berondong lah istilahnya ya. Dan aku pergilah ke tempat teman aku yang tempatnya itu mungkin tempat mangkal gitu ya, mangkalnya itu kayak di tepi jalan gitu ya, nongkrong gitu ya. Dan di sana itu memang banyak para kaum waria yang bernongkrongan di sana gitu ya, pasti lah tahu lah ngapain gitu. Ini lokasinya itu kayak di suatu tempat ya yang udah tentu orang datang kalau di situ tuh memang ada kaum hawa gitu, kaum waria di sana itu. Jadi setiap manusia itu beda-beda loh seleranya ya. Ada yang suka sama perempuan, ada juga suka sama waria. Jadi kadang-kadang ada juga ini laki-laki yang udah punya istri terus masih doyan sama waria. Nah ini sebenarnya kenapa sih gitu ya? Sebenarnya bukan dia itu nggak normal, bukan dia itu kelainan. Sebenarnya cari sensasi terbaru ya, cari sensasi terbaru terus ganti-ganti rasa. Seperti orang makan gitu ya, cuma mungkin orang itu makannya nasi rendang terus, makannya nasi bungkus. Tentunya ada merasa bosan lah kalau kita makan-makan itu aja. Kadang pernah juga saya tanya dan saya interogasi seorang cowok gitu ya, yang penyuka gitu ya, kaum waria gitu, suka main sama waria gitu ya. Dan dia bilang kayak gini gitu, cari sensasi terbaru dan mungkin rasanya juga beda. Aku rasa juga sama ya, bukan beda lagi gitu, sama gitu ya, masih cuman letaknya beda, rasanya juga sama ya, sama dengan kita makan lah gitu ya. Tentunya kita bosan lah makan-makan itu terus, makan nasi bungkus terus. Tentunya kita pengen makan nasi goreng ya, tentunya pengen pecel ayam apa gitu ya. Sama juga dengan seperti kaum waria. Nah pada malam itu para kaum waria ini nongkrong lah di suatu tempat yaitu pemangkalan ya. Dan saya itu banyak ya, macam-macam gitu ya, ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada yang besar, ada wajahnya yang sangat cantik, dan juga ada wajahnya cuma sangat kasar. Kasar banget, kayak ada wajah-wajah laki-laki itu masih ada, itu masih dipaksakan untuk seperti bekerja seperti itu ya. Sebenarnya mereka itu punya profesi masing-masing ya. Mungkin kalian menyangka ngapain tuh orang-orang kayak gitu tuh dia kayak gitu ya. Nah sebenarnya yang kayak gitu itu kebanyakan baju-baju kaleng ya. Baju-baju kaleng yang susah untuk mencarikan sesajen gitu ya, sesajen. Mungkin dia tempat kerja dia itu dia gaya seperti laki ya, dengan tentunya kalau orang gaya kayak laki-laki tentunya nggak ada yang mau ya. Itu dia harus berpenampilan wanita. Nah di situ tuh dia keluar malam. Niat mereka itu bukan untuk cari duit sebenarnya. Dia itu untuk hura-hura lah, cari-cari bondi gitu ya, cari-cari penghangat di luar pekerjaan. Nah, dan di situ tuh banyak lah orang-orang yang berhenti pakai mobil gitu ya, ada juga berondong macam-macam, juga ada juga anak-anak sekolah gitu ya. Memang kebetulan malam itu kan malamnya malam minggu tentunya banyak lah anak-anak muda yang keluar malam cari-cari udara, cari angin gitu. Dan di saat itu tuh datanglah segerombolan anak-anak muda gitu ya, dia samperin lah kami gitu. Memang waktu itu dia juga di sana sih gitu ya, mau ngobrol sama teman-teman gitu. Dan gitu aku berdiri situ, terus disamperlah sama anak muda ini sekitar ada 4 orang. Dia pakai mobil ya, sama minggu gitu. Nah, dia nanya gitu, bisa nggak gitu ya? Dia bilang, aku bilang bisa gitu. Terus sambil di mobil cucu meong lah gitu ya, ganteng-ganteng lah, musim muda. Tentunya pasti kaum ini mau gitu ya. Dan dia nanya, ini
mainnya berapa sih gitu. Gue bilang ya udah kalau cucu kayak gitu ya udah gue hitung aja gitu, nggak usah bayangkara gitu. Tapi kalau jumpa masih mungkin ya bayangkara ya jumpa ya. Dan ini katanya kata teman-teman aku tuh nggak usah dibayar, gitu. Nggak usah dibayar ya deh. Pergilah kami jalan-jalan, dibawa jalan-jalan di satu taman ya. Dan di situ tuh taman-tamannya lumayan luas gitu ya. Orang di situ nggak ada sepi lah gitu ya. Namanya juga Taman Lawang gitu ya. Taman Lawang tuh tahu lah teman-teman Taman Lawang itu di mana sih gitu. Taman Lawang tentunya di Jakarta ya. Taman Lawang itu sebenarnya ini tempat taman ya, tempat orang-orang kreasi atau lagi santai. Memang taman itu sepi gitu, lama-lama pada sepi ya. Nah di situ lah teman aku dan kami nongkrong di sana. Nah, kami duduk di situ tuh. Jadi teman-teman sebelum ini ya dia tanya gitu ya, kakak mau makan apa gitu. Terserah lah gitu ya. Dan dia beli makanan snack. Ya. Dia beli fresh chicken gitu ya, dia beli fresh chicken. Terus dia beli minuman kayak minuman di botol ya. Dan datanglah ke kami. Jadi dia udah ngobrol dan kayaknya udah des banget gitu ya, tapi pengen main gitu ya. Dan kami juga sabar dulu gitu, nanti kamu udah ngobrol dulu ya gitu, ngobrol nantilah gitu, ngapain buru-buru ya, masih waktu masih panjang gitu. Itu masih sekitar jam 12 ya, jam 12 malam. Kalau misalnya karena WR itu kan nakalnya ya sekitar sampai pagi gitu, jam 4 subuh ya, jam subuh ngapain apa jam subuh lah gitu ya. Dari jam mulai operasi dari jam 11 malam sampai subuh, ada juga yang keluar lebih cepat gitu ya, sekitar jam 9 udah keluar, terus nanti operasinya sampai dari jam 12 sampai subuh jam 4. Nah kebetulan di situ tuh kami udah makan, udah dikasih minum kan. Nah kami dibawa ke kos ya, udah bisa bawa ke kos. Di situ tuh memang kos itu namanya kos cowok ya gitu ya, kos rapi gitu ya, rapi bersih ya gitu. Dan sekarang kami udah nyampe di sana, di kos gitu, ditawarin minum gitu ya. Enggak, aku nggak minum, nggak usah minum ya. Jadi gitu kakak bisa pijit kayak gitu ya, disuruh pijit badan dia gitu ya, udah kami pijit gitu. Kami satu lah gitu ya, satu pijitnya di kamar satu lagi, yang satunya pijit satu lagi gitu. Dan teman aku itu kedengeran nggak pijit ya, kedengeran suara-suara orang-orang ngos-ngosan kayak gitu, mungkin langsung ngejos orang itu ya, langsung menang pagi mungkin dirasa ya, langsung nyanyi lah, hanya karaoke gitu, langsung tuh udah bunyi pokok. Dan aku diem aja karena aku malam itu lagi nggak mood ya, jadi lagi nggak pengen gitu. Memang aku malam itu pengen santai gitu ya, nggak pengen cari-cari cowok, enggak gitu. Ya santai gitu ya gitu ya. Dan akhirnya nggak tahu mereka ngapain, nggak tahu ya, atau main apa. Dia bilang sih main Blackcong waktu Isabella Kenti ya. Oke teman-teman, itulah cerita saya, semoga cerita ini bermanfaat ya, dan jangan lupa di subscribe dan komen. Terima kasih.